Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok atau tim 14 dengan saya Muhammad Irfan Barudin dengan NRP 78 dari kelas PO 4C dan rekan saya Muhammad dengan NRP 79 kelas PO 4C dan rekan saya yang satunya lagi yaitu Bapak Joki dengan NRP 38 dari PO 4B. Oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai materi yang ke-9 ataupun bab 9 yaitu tata letak fasilitas dan penyeimbangan logistik perhimpunan. Oke, bisa di next. Oke, baik. Nah, di sini untuk example 1 yaitu fasilitas layout yang dimana merancang tata letak departemen pabrik. Bulletin Company merancang tata letak 6 departemen. Nah, di dalam pabrik agar biaya perpindahan material atau material holding cost menjadi sekecil mungkin. Nah, semakin jauh jarak antar departemen, semakin besar biaya dan waktu yang dibutuhkan. Yang pembahasan pertama yaitu langkah 1 membuat kontur metrik. Oke, di sini ada tabel. Yang pertama untuk assembly, terus kedua painting, matching shop, ada shifting, dan yang terakhir testing. Oke, untuk nilai maksimal sendiri yaitu 100. Ini painting dengan assembly-nya itu 50, terus matching shop 100, painting-nya 30, untuk receiving painting-nya 50, matching shop-nya 20, untuk shifting painting-nya 10, receiving-nya 30, yang terakhir testing semuanya 20 dan matching shop-nya 100. Nah, semakin besar angka tadi yang saya katakan di tabel, maka semakin sering dua departemen berhubungan atau sebaiknya ditempatkan secara berdekatan seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, di sini langkah kedua yaitu menemukan kebutuhan ruangan. Karena ukuran seluruh departemen dibuat sama, perusahaan hanya perlu menentukan porsi masing-masing departemen tanpa perlu menghitung luas yang berbeda-beda karena yang tadi itu ukuran seluruh departemen itu dibuat sama. Menghitung luas yang berbeda antar departemen. Jadi kita diberi simpan dengan zona gedung yang lebar 40 dan 60 kali 40 kaki. Oke, di sini ukuran per departemen sendiri yaitu 20 kali 20 kaki dengan yang tertera seperti itu. Oke, yang kedua ada ukuran gedung pabrik yaitu 60 kali 40 kaki. Yang terakhir yaitu jumlah departemen 60. Oke, bisa di next. Oke, ya, bisa dilanjutkan dengan langkah yang ketiga yaitu membuat layout awal. Perusahaan mencoba meletakkan departemen yang sering berhubungan agar saling berdekatan. Oke, ini untuk gambarnya ya, area A, B, C, D, E, dan E. Masalah pada layout pertama bisa diperhatikan mulai dan matching shop memiliki aliran material paling besar yaitu 100 kali per minggunya. Tetapi posisi keduanya tidak berdampingan, itu terlalu jauh. Ya, sebaiknya karena dia memiliki aliran material yang paling besar, maka sebaiknya didekatkan. Oke, akibatnya kenapa? Setiap perpindahan material memerlukan jarak lebih jauh. Artinya, waktu perpindahan lebih lama, penggunaan forklift lebih banyak, biaya material handling meningkat.
Oke, bisa dilanjut. Next. Oke, di sini langkah keempat yaitu menghitung material handling cost dengan rumus seperti yang tertera di PowerPoint ini. Biaya sama dengan frekuensi perpindahan dikali biaya perpindahan. Dengan aturan biaya perusahaan yaitu departemen berdampingan $1 per perpindahan dan departemen tidak berdampingan $2 per perpindahan. Oke, mengapa berbeda? Jika berdampingan, forklift hanya bergerak sedikit, jika berjalan forklift membutuhkan waktu lebih lama, bahan bakar pun lebih banyak, dan tingkat biaya operasional pun bakal meningkat. Oke, contoh pertama, assembly ke painting. Frekuensi sama dengan 50. Dan berdampingan, biaya 50 dikali seperti tadi departemen yang berdampingan itu $1 per pindah. Jadi sama dengan dikali $1 sama dengan $50 seperti itu. Contoh yang kedua yaitu bisa assembly atau matching shop, frekuensi dengan 100, biaya sama dengan 100 dikali $2 seperti tadi departemen tidak berdampingan dengan $2 per perpindahan sama dengan $200. Oke, total biaya material handling atau layout awal tadi sama dengan $570. Oke, bisa dilanjut. Next. Oke, untuk langkah yang tinggal itu memperbaiki layout. Dimana tadi kita udah disuguhkan dengan layout yang mungkin ada kurangnya. Jadi cara memperbaikinya juga seperti gambar yang berikut ini ya. Setelah mengetahui biaya cukup besar seperti gambar yang sebelumnya, perusahaan menukar posisi assembly dan painting agar assembly berada lebih dekat dengan matching shop. Tadi ada perbedaan dari sebelum ditukar sama sesudah ditukar. Oke, dampak perubahan yaitu assembly ke matching shop 100 kali $2 yaitu 100 kali $2 ke 100 kali $1. Nah, itu termasuk penghematan $100 pada pasangan ini. Oke, meskipun berada pasangan lain sedikit meningkat setelah semua biaya dihitung ulang. Total biaya baru yaitu $480. Lebih kecil dari yang sebelumnya. Perusahaan berhasil menghemat $90 dibandingkan layout pertama yaitu tadi 570 ke $480. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Oke, next langkah ke-6 yaitu penyesuaian dengan kondisi nyata, yang dimana setelah mendapatkan layout yang lebih murah di slide sebelumnya, perusahaan belum langsung menggunakannya. Masih harus diperiksa apakah layout tersebut benar-benar bisa diterapkan secara fisik di lapangan. Oke, yang pertama posisi pintu masuk barang, kedua loading dock, ketiga tentunya tangga, 4 toilet, 5 instalasi listrik, 6 kekuatan lantai, yang ke-7 akhir itu jalur listrik. Nah, dari masing-masing tersebut maka harus disesuaikan dan dibangun secara dengan tingkat urgensi. Oke, next. Nah, dari ringkasan perbandingan layout dan penghematan biaya, rangkuman hasil dari ke-6 langkah, yaitu layout, company ke tahapan, sembunyi ke matching shop, total biaya mingguan yaitu sebesar $570 dan bisa diperbaiki dengan layout yang baru di langkah kelima berdampingan menjadi 100 dikali $1 yaitu sebesar $480. Maka yang semula kita boros jadi lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut.
Nah, mungkin kali ini di Action 2 bisa dilanjut dengan rekan saya, Dava Jaki. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Apa itu precedence diagram? Yaitu diagram yang menunjukkan urutan pekerjaan teks yang harus dikerjakan saat merakit suatu produk. Tujuannya agar urutan kerja tidak salah, tidak ada pekerjaan dilakukan sebelum pekerjaan sebelumnya selesai, dan mempermudahkan pembagian pekerjaan dari workstation. Di sini ada tabel yang berisi dengan teks, waktu, atau menit, harus telah bisa dibaca, dan di sini total waktu perakitannya adalah 65 menit. Memahami aturan teks must follow, yaitu teks tersebut hanya boleh dikerjakan setelah teks yang tertulis pada kolom persyaratan selesai dikirim. Di sini ada contoh A dikerjakan dulu, lalu B boleh dikerjakan setelah A selesai. Diagram precedence lengkap komponen sayap Boeing. Di sini ada tabel. Setiap panah berarti teks tujuan harus menunggu teks asal selesai. Tentunya di teks A membutuhkan waktu 10 menit, di teks B membutuhkan waktu 11 menit, di teks C membutuhkan waktu 5 menit, dan terus di teks D membutuhkan waktu 4 menit, di teks E membutuhkan waktu 11 menit, di teks F membutuhkan waktu 3 menit, lalu di teks G membutuhkan waktu 7 menit, di teks H membutuhkan waktu 11 menit, dan di teks terakhir I membutuhkan waktu 3 menit. Total waktu perakitan yaitu 65 menit. Langkah menyeimbangkan assembly line, yaitu setelah mengetahui urutan pekerjaan, langkah berikutnya adalah membagi pekerjaan di beberapa workstation agar produksi berjalan cepat dan tidak ada stasiun kerja yang terlalu sibuk atau menganggur. Langkah pertama yaitu hitung cycle time. Cycle time adalah waktu maksimal yang boleh digunakan setiap workstation untuk membuat satu produk. Cycle time sama dengan waktu produksi tersedia per hari dibagi unit yang dibutuhkan per hari. Langkah 2, menghitung minimum workstation. Rumusnya yaitu minimum jumlah workstation sama dengan waktu tugas dibagi cycle time. Aturan pembulatannya yaitu jika hasil pembagian berupa pecahan, hasil tersebut harus dibulatkan ke atas karena jumlah stasiun kerja tidak mungkin berbentuk pecahan. Contohnya, total waktu tugas 65 menit, cycle time-nya 15 menit. 65 dibagi 15 yaitu 4,33. Dibulatkan menjadi 5 stasiun kerja. Untuk optimasi lini perakitan Boeing bisa dilanjutkan dengan Mas Muhammad. Oke, saya lanjut. Berikut ada example 3 assembly balancing, yaitu optimasi lini perakitan Boeing. Dengan studi kasus pembagian stasiun kerja yang berdasarkan waktu siklus dan urutan tugas pada perakitan komponen sayap Boeing. Next. Bisa dilanjut, Mas? Oke. Konsep penyeimbangan lini dengan kerangka kejar dan parameter lini. Untuk yang pertama yaitu minimalkan waktu menganggur. Lalu yang kedua minimalkan kapasitas kerja. Selanjutnya yaitu distribusi tugas merata. Next. Kebutuhan operasional Boeing dengan konteks studi kasus berikut. Lalu kenapa penting? Karena untuk menjaga konsistensi output harian, mencegah bottleneck di stasiun dari ke stasiun lainnya, lalu efisiensi biaya tenaga kerja. Next. Parameter target lini dengan waktu kerja produktif 490 menit per hari, target output 40 unit per hari, dengan total waktu tugas 65 menit. 3 parameter kunci yang menjadi dasar seluruh perhitungan penyeimbangan lini Boeing. Next. Metrik waktu lini dengan
Memaksimalkan waktu yang diperbolehkan di setiap stasiun kerja untuk menyelesaikan tugas per unit produk guna memenuhi target. Dengan cycle time 480 dibagi 40 yang menghasilkan 12 menit per unit. Lalu selanjutnya yaitu menghitung jumlah stasiun kerja minimal secara teoritis untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan tanpa melanggar batas waktu siklus. Setiap stasiun kerja memiliki batas maksimum durasi kerja sebesar 12 menit. Yang perhitungannya yaitu minimal min stasiun 65 dibagi 12 sama dengan 5,42. Dibagi ke atas jadi masukkan 6 stasiun kerja layout. Next. Heuristik urutan dan aturan presidensi. Oke, aturan yang pertama yaitu penugasan elemen tugas ke stasiun kerja harus mematuhi urutan pekerjaannya logis. Suatu tugas tidak dapat dimulai sebelum tugas pendahulunya selesai dikerjakan. Lalu yang kedua, memprioritaskan penempatan tugas-tugas yang memiliki jumlah tugas pengikut terbanyak agar bottleneck pada lini produksi dapat dihindari. Next. Nah, pada tabel ini berikut adalah hasil penugasan stasiun kerja pada 6 layout 6 stasiun. Yaitu stasiun pertama dengan tugas A yang memiliki waktu 10 menit dan waktu idle time 2 menit dengan efisiensi stasiun 83,3%, lalu diikuti dengan stasiun kedua, stasiun 3, dan seterusnya. Stasiun 4 mencapai efisiensi 100% tanpa idle time karena 3 tugas kecilnya pas mengisi penuh cycle time sebesar 12 menit dengan total 9 tugas waktu terpakai mencapai 65 menit dengan waktu idle time 7 menit dengan total efisiensi stasiun 90,28%. Next. Jadi, efisiensi dari 6 stasiun tadi, efisiensi maksimum lini dengan aktual 90,28%. Jadi, formula efektivitas lini dengan rumus efisiensi sigma waktu tugas dibagi N actual kali cycle time. Sama dengan 65 bagi 6 kali 12, sama dengan 65 bagi 72, sama dengan 90,28%. Next. Next. Oke, cukup mungkin dari kelompok saya, kelompok 14, mungkin kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.